Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedang sehat. Luar biasa anak Bapak. Masih hanya alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya dirapikan dulu mejanya, ya. Oke, saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doa. Untuk siap berdoa. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Afina Karimah Dewi, Alimatus Sa'adah, Anggun Putriyani. Alhamdulillah, hadir semua ya. Oke, selanjutnya Bapak mohon kepada salah satu anak untuk memimpin tadarus. Ya, Alimatus Sa'adah. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Untuk mempertebal rasa cinta tanah air kita, ya. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Oke, mari kita menyanyikan lagu nasional. Berkibarlah bendera. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita review pembelajaran pada pertemuan pekan yang lalu ya. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang materi yaitu perilaku taat, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Pada materi tentang perilaku taat kita dianjurkan supaya taat kepada Allah. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Kemudian yang kedua taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, akan Bapak sampaikan dulu tentang kaji dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.2 yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir 4.3 yaitu menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari. Kalian mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan yaitu kalian mampu yang pertama yaitu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu menganalisis kandungan dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dilihat dari dua pengertian ya, yaitu pengertian secara bahasa dan secara terminologi. Menurut bahasa, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah kita uraikan dulu ya. Yang pertama pengertian kitab. Kitab itu artinya yaitu buku atau surah kiriman. Kemudian yang kedua yaitu iman. Iman itu artinya yaitu percaya. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara terminologi yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dalil iman kepada kitab-kitab Allah yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wala tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya yaitu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. yang ketiga Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. dan yang keempat yaitu Al-Quran Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, pintar-pintar semua Bapak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini dari kata Taurat yang berasal dari bahasa Ibrani. Torah yaitu artinya instruksi. Diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Ya. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 2. Kemudian isi bawah kitab Taurat ini dikenal dengan 10 hukum atau 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Kitab Taurat ini berisi tentang akidah dan syariat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Zabur ini bentuk jamak dari Zubur, dari kata Zahara ya Zabur yang berarti yaitu menulis. Makna aslinya yaitu kitab yang tertulis. Kemudian dalam bahasa Arab yang kitab yang ketiga yaitu Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya yaitu memuat tentang keterangan-keterangan yang benar dan nyata. Juga berisi tentang memuat keterangan akan munculnya nabi terakhir dan penutup para nabi, yaitu yang bernama
Ahmad atau Muhammad. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ini diturunkan oleh Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 323.345 huruf, ya. Itu Al-Quran sebagai kitab penutup. Dan anak-anak sekalian, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Halimatul, silakan. Apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Ya. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, betul. Fardu ain. Ya, semuanya betul ya jawabannya ya. Jadi hukum beriman kepada kitab-kitab suci Allah yaitu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, ya. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Para keluar dari agama Islam. Dan anak-anak sekalian, untuk memperdalam kalian dalam memahami makna iman kepada kitab-kitab suci Allah, silakan kalian diskusikan dalam kelompok ya. Oke, dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada 3 ya. Oke, langsung dibagi jadi kelompok. Oke, silakan kalian diskusikan dalam kelompok, waktunya 30 menit. Ya. Silakan kalian bisa buka HP-nya, ya, cari di internet, juga cari di buku, ya. Silakan kalian menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah-langkah kerjanya, yang pertama kalian mengamati ya, yang ada di lembar diskusi ya. Kalian amati Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian setelah kalian baca, kalian amati, kalian buat pertanyaan berkaitan dengan masalah ya. Masalahnya apa? Kemudian kalian mengumpulkan data-data terkait pertanyaan yang tadi di buku paket ataupun di HP internet. Setelah mengumpulkan data, kemudian diverifikasi data-data tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dibuat kesimpulan. Jelas ya anak-anak? Jelas. Ya, sekarang bisa dimulai ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Oke, kalau sudah selesai, ada kelompok yang mau presentasikan terlebih dahulu. Ya, coba kelompok sini.
mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sudah termasuk dari makna iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sekarang hasil diskusinya dikumpulkan dulu ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, untuk evaluasi kalian mengerjakan yaitu soal pilihan ganda ya. Oke, sekarang dikerjakan 15 menit ya. Dikumpulkan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga sudah tahu apa itu makna dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selama pembelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira menurut kalian yang paling berkesan itu yang mana? Di diskusinya. Yang tidak berkesan? Ya, jadi semuanya. Jadi pas waktu diskusi itulah yang paling berkesan ya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri akan Bapak sampaikan yaitu untuk pekan depan ya, materinya yaitu tentang saja'ah atau berani dalam membela kebenaran ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum meskipun sudah ditutup, Bapak akan memberi tugas kepada kalian ya. Penugasannya yaitu kalian nanti mengerjakan isai ya, uji kompetensi yang isai 5 soal nanti dikerjakan di rumah, kemudian besoknya dikumpulkan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.